Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 8. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan pelajaran metode mu'alif. Maaf, pada pagi hari ini Bapak tidak bisa membersamai kalian karena ada ujian UB yang Bapak laksanakan pagi hari ini, sehingga Bapak tidak bisa mengajar tatap muka bersama kalian. Tapi semoga dengan video ini bisa menggantikan tatap muka kita pada pagi hari ini. Oke, kita sudah mempelajari tentang beberapa i'rab. Sudah kita ketahui macamnya, yaitu ada 4. I'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazim. Kita i'rab rafa sudah membahas bahwa i'rab rafa itu mempunyai 4 tanda, yaitu domah, waw, alif, dan nun. Ya. Dan masing-masingnya sudah kita bahas tentang tempat-tempatnya. Domah di 4 tempat, waw di 2 tempat, alif di 1 tempat, dan nun di 1 tempat. Sekarang kita membahas tentang i'rab nasab. I'rab nasab mempunyai 5 tanda, yaitu pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat iya, dan yang kelima membuang nun. Fathah kemarin sudah kita bahas bahwa fathah menempat menjadi tanda i'rab nasab, menempat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad. Yang pertama, contohnya ra'aitu rajulan, ra'aitu baitan, ra'aitu imro'atan. Tandanya adalah fathah. Kalau isim mufrad kemarin yang pada i'rab rafa itu tandanya pakai domah, rajulun, baitun, imro'atun. Pada i'rab nasab ditandai dengan fathah. Kenapa tandai fathah? Ya karena amilnya beda. Kalau kemarin amilnya pada i'rab rafa itu ja'a, rajulun. Kalau di i'rab nasab amilnya ra'aitu, jadi rajulan. Ya, tuh tandanya fathah pada rajulan, baitan, imro'atan. Itu isim mufrad. Yang kedua, fathah menjadi tanda i'rab nasab, yaitu menempat pada jamak taksir, jamak yang pecah dari mufradnya. Contohnya, ra'aitu rijalan, saya melihat beberapa laki-laki. Ra'aitu buyutan, saya melihat beberapa rumah. Ra'aitu nisaan, saya melihat beberapa perempuan. Kalau kemarin jamak taksir pada i'rab rafa tandanya domah dan amilnya juga beda. Ja'aro rijalun, saya melihat datang beberapa laki-laki. Rijalun domah. Sekarang tandanya fathah, ra'aitu rijalan. Itu sudah kita bahas, tinggal kita review kembali. Yang ketiga, fathah menjadi tanda i'rab nasab, menempat pada fi'il mudhari tidak bersambung dan huruf awalnya kemasukan amil nasib. Kapan ada fi'il mudhari? Itu fi'il yang menunjukkan kata kerja yang sekarang ataupun akan datang, yang huruf depannya alif, ya, ta, nun, alif depannya, dan belakangnya tidak bersambung, maka ketika i'rab nasab
tandanya fathah. Kemarin pada i'rab rafa tandanya domah, ya 2000. Nah, sekarang pada i'rab nasab tandanya fathah. Kenapa? Karena kemasukan amil nasib. Amil nasib itu diantaranya adalah an. Lan dulu, li, hatta, an, kae. Jadi 5 ya. Li, lan, hatta, an, kae. Kapan ada fi'il mudhari kemasukan salah satu dari amil nasib ini, maka huruf akhirnya di fathah. Kalau memang fi'il mudhari'nya akhirnya tidak bersambung. Contoh, ayyan suro. Yang suro itu tidak digandeng belakangnya, tidak disambung. Maka ketika nasab kemasukan an, amil nasib, dibaca fathah akhirnya ro, ayyan suro. Yang lain hatta ta'tiya. Hatta ta'tiya. Ya-nya di fathah karena tanda i'rab nasab. Ya. Itu sudah kita ketahui kemarin, kita bahas sehingga mengulang kembali. Sekarang terakhir yang sekarang kita materi sekarang yaitu tanda i'rab nasab yang kedua. Tadi fathah, yang kedua adalah alif. Tanda i'rab ini tanda i'rab rafa ya. Sorry, yang benar itu tanda i'rab nasab ya. Sorry, salah tulisannya, belum Bapak ganti. Yang betul tanda i'rab nasab ya. Yang kedua adalah alif. Alif menjadi tanda i'rab nasab menepat pada dua tempat. Yang pertama asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah atau isim 5 yang mencakup abun, akhun, hamun, fu, dan du. Itu ketika i'rab rafa tandanya waw. Maka ketika i'rab nasab tandanya fathah. Contoh, Aba Zaidin. Ra'aitu Aba Zaidin. Ra'aitu Akho Ahmad. Ra'aitu Hamaka. Ra'aitu Fahu. Ra'aitu Zahusotin. Itu ya. Itu semuanya pakai alif. Aba, Akho, Hama, Fa, dan Za. Itu asmaul khamsah. Pada i'rab nasab tandanya alif. Oke. Lanjut. Alif menjadi tanda i'rab nasab yang kedua. Oh, berarti tandanya satu saja. Sorry, Bapak salah. Berarti alif menjadi tanda i'rab nasab menepat cuma satu asmaul khamsah. Tanda i'rab nasab yang ketiga adalah kasroh. Kasroh menjadi tanda i'rab nasab menepat pada jamak muannats salim. Kemarin jamak muannats salim pada i'rab rafa tandanya domah, tapi pada i'rab nasab bukannya fathah tapi kasroh. Tuh, tidak ada fathah ya, adanya kasroh. Jamak muannats salim adalah jamak untuk perempuan yang akhirnya berupa alif dan ta. Ya. Contoh, wal muslimati mu'minatin qanitatin. Nah, itu ya. Itu semuanya adalah jamak muannats salim. Disamakan dengan amilnya. Ra'aitul muslimat, mukminat, qanitat. Itu tandanya kasroh semua pada akhirnya. Ya, akhirnya kasroh. Dan jamak muannats salim huruf akhirnya alif dan ta yang dikasroh. Alif ta dikasroh ya. Ingat-ingat itu. Jangan sampai salah. Oke, demikian pembahasan tentang tanda i'rab nasab, alif dan kasroh. Tugas kalian ya, tolong cari asmaul khamsah yang Aba Zaidin, Akho Ahmad, Hamaka, Fa, dan Zuhusotin satu-satu di dalam Al-Quran. Satu-satu di dalam Al-Quran. Cari Aba 1, Akho 1, Hama nggak ada dalam Al-Quran. Berarti buat sendiri.
Terus fa ada dalam Al-Quran. Fahu ada. Cuma satu, kamu cari. Zahusotin juga ada. Lumayan banyak, zahusotin. Dalam Al-Quran. Cari satu-satu itu ya. Terus untuk jamak mu'annas salim, karena di Al-Quran banyak, maka tolong cari contohnya 5. 5 di dalam Al-Quran. Yang huruf akhirnya alif dan ta yang dikasroh. Ya, jangan yang didomah. Hanya didomah itu i'rab rafa. Yang nasab adalah yang kasroh, ya, alif tak huruf akhirnya dikasroh. Cari 5 jamak muannas salim. Bapak ulangi, jamak muannas salim cari 5, sedangkan asmaul khamsah atau isim 5 cari satu-satu yang jumlahnya 5 tadi. Aba cari 1, akho cari 1, hama cari buat 1 karena tidak ada di dalam Al-Quran. Fa cari 1, za cari 1. Demikian. Sudah manfaatnya. Nanti tugasnya dikumpul di mejanya Bapak. Nanti hari Selasa kalau Bapak sudah masuk, Bapak nilai insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.